Kita lanjutkan perbincangan kita kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Pak Handaka, kalau tadi di Medan kita sudah sempat dengar ada himbauan untuk baik para pengunjung ataupun tindan juga menginstruksikan pembayarannya cashless, non tunai. Di Jakarta sendiri hal yang sama dilakukan. Ya. Jadi untuk kami di Perite memang kita usahakan dan tawarkan untuk kalau bisa cashless, karena dengan memegang uang yang berpindah tangan juga kami ragu. Betul, jadi media, jadi media penyebaran. Ya. Dan juga ada di situ kita jaga keamanan seperti yang saya bilang, selain adanya partisi akrilik yang penghalang antara kasir dengan customer, itu juga setiap sebelum dia pencet pinnya kita udah bersihkan dulu dengan tisu antibakteri. Jadi di situ udah kita siapin, begitu selesai pencet kita lap lagi. Jadi memang pelayanannya agak menjadi lebih lama, tapi akan lebih aman dan lebih confident untuk customer di dalam transaksi. Baik, termasuk juga mungkin tangga eskalator yang dipegang orang banyak itu harus sering dibersihkan. Begitu juga termasuk salah satu SOP yang baru, begitu Pak Handaka? Jadi kalau dulu orang dari kita cleaning service membersihkan secara berkala, sekarang udah harus selalu dibersihkan. Jadi customer juga merasa confident, ini yang harus kita jaga. Betul. Termasuk kalau kita di supermarket itu trolinya juga pegangannya juga dibersihkan dengan disinfektan ya. Jadi semuanya benar-benar terjaga. Di mall, pusat perbelanjaan ada tempat ibadah juga di sana. Seperti apa di sana? Adakah peraturannya berbeda juga? Apakah dibuka untuk para pengunjung tetap? Jadi sudah dibuka sesuai dengan ketentuan pemerintah provinsi. Namun ya itu tadi dihilangkan karpet, kemudian masuknya juga dijaga, terus kemudian antriannya juga dijaga. Pokoknya benar-benar ini gaya hidup baru lah. Tempat wudhunya, Pak, itu kan juga bisa menjadi penularan. Di beberapa tempat sampai ada diberikan penyekat. Jadi antara wudhu satu dengan yang lain kan masing-masing juga cuci mulut, itu diberikan partisi sehingga nggak akan nyebrang ke satu dengan yang lain. Kita usahakan semaksimum mungkin, yang tadi saya bilang, karena masyarakat, karyawan, customer juga udah merasa tidak enaknya. Makanya kali ini kita benar-benar harus disiplin bagaimana menjaga dan mengusahakan hal ini bisa benar-benar berjalan. Karena itu nantinya kalau memang suatu ketika dari data ada yang kenaikan penderita atau yang terinfeksi, tentunya saya mengharap pemerintah cek ini nih tambahannya dari mana. Jangan cuma oh ini karena ini naik gitu. Tapi dicek apakah ini tambahannya dari misalnya ya pasar, atau misalnya kerumunan karena pembagian bantuan tunai tadi. Itu yang harus dilihat gitu, sumbernya dari mana. Harus lihat sumbernya dari mana. Nah, ini untuk berbicara mengenai tadi, pemerintah harusnya memeriksa, mengecek juga ketika ada angka kenaikan kasus, sumbernya dari mana. Kebetulan ada Mas Dhani Amrul Ihdan selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Mas. Ya, Mas Dhani, ini kita berbicara mengenai mal yang sudah dibuka hari ini. Tentunya harapan dari pihak Tinan, semuanya dan juga penjual ini bisa menggairahkan ekonomi kembali di masa pandemi yang saat ini betul-betul memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi ekonomi kita, Mas Dhani. Ya, dalam hal pembukaan sentra-sentra perekonomian termasuk diantaranya mal, itu adalah salah satu langkah menuju perbaikan ekosistem perekonomian, khususnya di sektor perdagangan retail. Dalam hal ini kan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat juga harus hidup. Nah, oleh karena itu dengan pembukaan sentra-sentra ekonomi termasuk dalamnya adalah mall, yang harus kita evaluasi secara intensif adalah bagaimana konsistensi pelaksanaan protokol kesehatan yang ada. Jadi memang kunci sukses dalam masa adaptasi ini adalah, adaptasi kebiasaan baru ini adalah konsistensi pelaksanaan protokol, disiplin diri dari para masyarakat, dan komunikasi publik yang terus-menerus digaungkan kepada seluruh masyarakat. Nah, beberapa mal yang tadi sempat saya lihat, pusat perbelanjaan dan juga beberapa perkantoran yang besar, untuk beberapa pintu masuk juga sudah dijaga dengan ketat, juga sudah diikuti protokol kesehatan, pemeriksaan suhu badan, itu juga alatnya juga lengkap, hand sanitizer juga lengkap, kemudian di liftnya juga kapasitas maksimum untuk lift yang ukuran tidak terlalu besar itu ada 4 orang, yang lift yang ukuran besar 5 orang. Nah, itu sebetulnya salah satu instrumen bagaimana pengelola mall itu punya komitmen untuk menjalankan protokol kesehatan dan menciptakan sebuah sistem yang kuat. Tapi sekali lagi bahwa banyaknya aparat itu penting, tetapi itu tidak cukup, karena yang
yang sangat diperlukan adalah bukan cuma aparat, tapi kesadaran diri dari masyarakat. Karena aparat juga terbatas, juga ada beberapa titik-titik yang juga nggak dijaga, tapi kalau awareness masyarakat juga atau konsumen ataupun penjual juga tidak terkondisi dengan baik, juga akan jadi masalah. Nah, jadi saya melihat di hari pertama ini pelaksanaan itu sudah baik, dan saya melihat juga ada komitmen yang kuat di kota-kota besar, terutama di Jakarta, di Bandung, antara pengelola dengan masyarakat. Tapi yang harus kita antisipasi adalah beberapa spot-spot keramaian yang di luar mall. Itu yang harus kita antisipasi, karena bagaimanapun itu risiko klaster baru juga bisa saja terjadi. Nah, itu harus kita antisipasi, klaster-klaster baru yang ada di masyarakat. Sehingga inilah pemerintah harus terus melakukan evaluasi dengan detail, aparat juga menyampaikan feedbacknya, dan kepada pengelola pusat perbelanjaan juga menyampaikan update yang terbaru terhadap kondisi terkini terhadap jumlah kunjungan. Baik, Mas Dhani, dibukanya tempat-tempat umum, tempat-tempat keramaian, ini juga mungkin salah satu konsekuensinya adalah membuka kemungkinan akan adanya lonjakan kasus baru. Tadi Pak Handaka juga sudah berpesan, jika memang kemudian nanti akan ada lonjakan kasus baru, bisa kemudian pemerintah ini meneliti lebih lanjut lagi. Kemudian seperti apa ataupun apa penyebab dan di mana sebenarnya pusat-pusat dari adanya lonjakan kasus baru ini, sehingga kemudian tidak mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang sudah berlanjut ataupun sudah diterapkan begitu, Mas Dhani. Iya, betul sekali, Pak. Karena kan memang evaluasi ini dilakukan setiap hari untuk melihat beberapa titik-titik yang menjadi penyebab atau risiko daripada penularan itu. Jadi kalau ada eskalasi di dalam suatu zona, maka zona yang tadinya hijau, kalau ada kenaikan yang signifikan itu bisa berubah, bisa turun lagi menjadi kuning. Nah, pembukaan ini kan sifatnya dalam kerangka transisi atau adaptasi. Nah, apabila ternyata pada klaster itu ditemukan cikal bakal terjadinya sebab penularan ataupun inkonsistensi antara pengelola maupun pengguna ataupun interaksi di dalam sentra-sentra tersebut yang tidak konsisten terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, tentu akan dievaluasi pembukaan sentra-sentra ekonomi tersebut. Jadi pemerintah, aparat yang ada di beberapa titik-titik itu, gugus tugas daerah juga mengevaluasi secara intensif beberapa pusat-pusat perbelanjaan itu. Kalau terjadi risiko yang besar dan ternyata sumbernya dari satu titik itu, maka akan dievaluasi soal pembukaannya. Jadi ini bukan soal buka tutup ataupun percobaan-percobaan, tapi ini sama-sama kita jaga agar konsistensi ini bisa berjalan baik, sehingga tidak merubah zona hijau menjadi kuning, apalagi menjadi merah kembali. Baik, harapan kita bersama, Mas Dhani, bukan hanya masyarakat juga kesadarannya terbangun, kesadarannya cukup tinggi kalau memang harus belanja ke mall, ya harus menyediakan masker dan sebagainya, menaati protokol kesehatan yang berlaku, tapi juga kita harapkan pihak mall, pihak tenan juga disiplin untuk bisa menyediakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Mas Dhani Amrul Ihdan untuk waktunya, selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah jeda berikut ini, kami akan segera kembali.